Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih buat kepercayaan pengurus PT HPU Said Tamang Damai, yaitu pengurus Persekutuan Orait Labora yang bisa memberikan saya kesempatan lagi untuk melayani saudara hari ini. Dan kepada Bapak Pendeta Kristianu yang menjadi mediasi agar saya bisa melayani saudara. Dan kita percaya lewat ibadah kita hari ini ada banyak hal yang mau Tuhan berikan buat kita, berkatnya, kasihnya, sukacitanya, tentunya perubahan hidup yang akan kita miliki lewat firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami datang beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Hari ini kami akan menekan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima hari ini bukan hanya sekedar informasi yang menambah pengetahuan kami, tetapi menjadi kuasa yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, kami buka telinga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Urapi hamba Tuhan, urapi firman Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersih hati menolak segala pekerjaan-pekerjaan iblis tidak bisa mengganggu kami mendengarkan firman Tuhan. Darah Yesus berkati hati, pikiran, tubuh kami. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca nas firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1, yaitu Injil Yohanes pasal 1. Kita akan baca 3 ayat, yaitu 45 sampai 47. Kitab Injil Yohanes pasal 1, 45 sampai 47. Saya tunggu sampai saudara ketemu. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Yohanes pasal 1, 45, 46, 47. Kita mulai sama-sama 2 ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Haleluya. 3 ayat yang kita baca ini mengisahkan mengenai bagaimana Filipus melayani seorang bernama Natanael, yang kemudian di ayat-ayat selanjutnya atau kitab-kitab selanjutnya Natanael ini disebutkan menjadi Bartolomeus. Jadi dalam kitab Injil, bahkan di kitab Rasul juga, kisah Rasul juga, kalau ada nama Natanael itu satu orang yang sama dengan Bartolomeus. Nah, kita tidak bahas mengenai nama-nama ini, tetapi hari ini saya mau sampaikan bagaimana Tuhan Yesus berkata tentang Natanael. Bagaimana Tuhan Yesus berkata tentang Natanael, bahwa di dalam diri Natanael tidak ada kepalsuan. Wow, ini dia, sangat dahsyat ini, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya, Natanael ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia sudah menjadi pengikut Yohanes. Yang lebih dahulu bertemu dengan Tuhan Yesus adalah Filipus. Lalu Filipus mengajak Natanael, dan Natanael punya statement di dalam hatinya bahwa di kota Nazaret itu tidak ada hal yang baik yang mungkin bisa muncul. Sampai-sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah orang Nazaret, baru dia percaya bahwa dari Nazaret ada
sesuatu yang baik. Nah, ketika Natanael bertemu dengan Tuhan Yesus langsung berkata, dikatakan ayat 47, kalimat terakhir, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wow, ini dia. Kata Yesus bahwa di dalam diri Natanael tidak ada kepalsuan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, begitu banyak orang yang hidup di dalam kepalsuan. Janji palsu, kata-kata palsu, akun-akun palsu, bahkan nomor-nomor HP yang palsu, bahkan nama-nama palsu di nomor-nomor kontak di handphonenya. Bahkan banyak sekarang orang memakai wajah-wajah palsu. Bagi anak-anak Tuhan, bagi saya dan saudara, ini tidak bisa diikuti. Kita harus berbeda dengan dunia ini, tidak boleh sama dengan dunia ini. Memang apa yang palsu itu murah didapat. Di mana-mana bisa ketemu. Tetapi yang jelas yang palsu tidak pernah bisa bertahan lama. Kalau kita belajar mengenai apa kata Tuhan pada kita hari ini, bahwa di dalam diri Natanael tidak ada kepalsuan. Tuhan mengenal siapa Natanael ini. Tuhan mengetahui tindakan-tindakannya, perkataan-perkataannya, sifat-sifatnya, tidak ada topeng dalam diri Natanael. Berbeda dengan hari-hari terakhir ini. Bahkan Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar bahwa pendeta pun ada yang palsu. Bahkan di kitab lain di Perjanjian Baru dituliskan bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Kalau nabi palsu ada, berarti anak Tuhan palsu juga ada. Kita harus belajar bahwa apa yang palsu itu tidaklah baik. Sekalipun mungkin ada yang membutuhkannya. Misalnya gigi palsu, kalau sudah memang gigi aslinya sudah rontok, ya untuk membantu dia mengunyah atau untuk supaya giginya kelihatan rapi dipakai gigi palsu. Tetapi yang jelas ketahanannya itu jauh beda, tidak sama dengan yang asli. Kerinduan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita tidak ada kepalsuan. Apa yang di hati, apa yang di mulut, apa yang di pikiran, itu yang kita tindakan. Kita sudah capek menghadapi orang-orang yang lain di bibir, lain di hati, lain di tindakan. Pendeta lain di bibir, lain di tindakan. Bagi Tuhan, yang paling utama adalah kemurnian iman. Makanya dikatakan di dalam kitab Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukankah iman itu berbicara tentang hati? Jadi Tuhan mau hati kita murni, tidak ada kepalsuan. Sebagaimana barang-barang dunia ini, kalau yang palsu sudah bisa dipastikan tidak tahan lama atau gampang kusam dan gampang rusak. Tetapi kalau yang asli itu akan lebih lama bertahan. Nah, kalau barang-barang dunia ini pun yang palsu itu gampang rusak, terlebih-lebih kalau ada anak-anak Tuhan yang hatinya palsu, cintanya palsu, tidak heran kalau banyak rumah tangga tidak tahan lama. Banyak karyawan tidak bisa tahan lama bekerja. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa tahan lama beribadah. Banyak anak Tuhan tidak bisa tahan lama melayani.
Dia mungkin hanya melayani 2 tahun, sudah capek, sudah menyerah, sudah mau pensiun. Kenapa? Di dalam hatinya belum murni, masih banyak kepalsuan. Nah, ini nggak bisa diteruskan. Kita harus berubah, kita harus tinggalkan, kita tidak bisa mengikuti hal demikian. Saya sedikit berbicara mengenai latar belakang Nathanael atau Bartolomeus ini. Nathanael itu lahir sebagai di tengah-tengah keluarga petani, dan dia tentunya setelah besar ikut profesi bapaknya itu bertani, karena dia tinggal di kota Kana. Kota Kana itu terkenal dengan perkebunan, kebun anggur banyak di sana. Itu sebabnya ketika ada pernikahan di kota Kana, mereka kehabisan anggur waktu itu. Kalau dalam kota yang dalam kampung yang di mana tempat itu mayoritas berkebun anggur, lalu pesta kekurangan anggur itu hal yang memalukan. Syukur-syukur Tuhan Yesus hadir di situ, dan kekurangan anggur itu bisa teratasi dengan hadirnya Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Jadi Nathanael ini lahir di kota Kana di bagian Israel. Sejak pertemuan Yesus dengan Nathanael, Tuhan Yesus sudah mengenal namanya Nathanael, dan perkataan Tuhan Yesus mengenai Nathanael bahwa tidak ada kepalsuan ini tentunya sudah dimulai dari sejak kecil. Sejak kecil Nathanael ini sudah memang imannya murni, hatinya suci, tindakannya murni, perkataannya suci. Ini tidak terjadi dalam 1-2 hari, 1-2 tahun, tidak. Ini dimulai dari sejak kecil, dari sedini mungkin. Nah, Bapak Ibu, dari penilaian Tuhan Yesus tentang Nathanael ini menjadi alasan bagi Yesus untuk memilih dia menjadi rasul. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa dalam diri Nathanael atau Bartolomeus ini ada sesuatu yang orang lain tidak punya. Itu tidak ada kepalsuan. Dan ini menjadi alasan bagi Tuhan bisa memakai dia, dan menurut sejarah dan yang bisa kita tahu dari para ahli-ahli teologi ya, bahwa selama 3,5 tahun Nathanael mengikut Yesus, dan ketika Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul di ruang atas untuk berdoa, menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan di antara 120 orang itu, Nathanael menjadi salah satu, atau Bartolomeus. Dan setelah kepenuhan Roh Kudus, maka Nathanael ini atau Bartolomeus ini, Tuhan izinkan dia menjadi penginjil atau pemberita kabar baik sampai ke Armenia. Di mana Armenia itu kalau sekarang disebut Turki. Dan lewat pelayanan Nathanael ini, Raja Armenia namanya Polemus menjadi percaya Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang petani meninggalkan pekerjaannya menjadi pemberita Injil, pergi ke satu bangsa, dan orang nomor 1 di bangsa itu menjadi percaya Yesus. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Misalnya kalau Bapak Ibu menjadi penginjil atau pemberita Injil, lalu Bapak Ibu menginjili satu orang gubernur atau satu kepala daerah, kepala negara, jadi percaya Yesus, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Nathanael berhasil dalam hal ini. Nah, kalau Nathanael punya hati palsu, kepribadian palsu, maka sudah bisa dipastikan tidak akan mungkin dia bisa memiliki atau melakukan hal yang begitu dahsyat dan besar. Jadi seperti kitab Korintus berkata bahwa barang siapa menjaga dirinya semakin kudus, maka dia akan Tuhan pakai menjadi alat untuk maksud yang mulia. Jadi kemurnian hati, kesucian karakter akan menjadi alasan untuk memakai kita
mengangkat kita. Tapi kalau hati kita tercemar, banyak ucapan kita yang tidak kita tepati, janji-janji kita yang tidak kita kerjakan, tidak ada alasan Tuhan untuk bisa memakai kita lebih baik. Nah, Bapak Ibu, akhir hidup daripada Nathanael, ya saya baca sejarah dan sumber-sumber yang bisa saya percaya tentunya, maka di sekitar tahun 62 kalau tidak salah dia harus menghadapi kematian, di mana penerus Raja Armenia yaitu adik kandung Polimus menjadi raja waktu itu sangat benci kepada kekristenan, sehingga pada tahun itu dia sepakat dan orang-orang yang benci Kristen sepakat untuk membunuh itu Bartolomeus atau Nathanael, lalu ditangkap dan disalibkan, terbalik kepala ke bawah, kaki ke atas. Tetapi sebelum disalibkan, Nathanael ini atau Bartolomeus ini dikuliti dulu. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan manusia dikuliti. Yang jelas mungkin ya yang pasti bisa dikuliti adalah kepala. Atau mungkin bisa bagian tubuh yang lain. Dan setelah dikuliti baru disalibkan. Jadi penderitaan Nathanael ini bisa dikatakan hampir sama dengan kematian Tuhan Yesus, disalibkan. Cuman bedanya Yesus tidak dikuliti, dicambuk, dimahkotai duri. Nathanael dikuliti, disalibkan terbalik dan akhirnya mati tahun 62. 62 atau 82 nanti kita bisa baca, coba nanti saudara cek di Google, kisah hidup Rasul Bartolomeus. Kalau tidak salah itu tahun 62. Nah, kenapa Tuhan izinkan demikian terjadi kepada Bartolomeus? Tentu hati Bartolomeus ini siap memikul beban yang begitu berat atau cobaan atau mungkin saja tantangan aniaya yang begitu besar. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kita bisa bayangkan bagaimana nanti mulianya Bartolomeus atau Nathanael ini di sorga, di sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa yang bisa membuat dia seperti itu? Tidak lain adalah kemurnian hatinya, kesucian hatinya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kalau kita tarik di zaman 2022 ini, di mana hoax begitu cepat menyebar. Hoax itu sama dengan berita bohong atau berita palsu. Dan tidak bisa dipungkiri itu menjadi makanan biasa, baik bagi anak-anak, pemuda remaja maupun orang tua. Terkadang orang-orang yang penyuka media sosial belum tahu kepastiannya sudah di-share. Jadi bohong berbuah bohong, palsu berbuah palsu. Tidak heran berkat Tuhan sulit untuk dicurahkan. Kenapa? Tidak ada kesucian, tidak ada kemurnian, tidak ada keaslian, semua palsu. Sebagai orang-orang Kristen, Anda bekerja di perusahaan PT HPU, Anda punya istri bagi yang sudah menikah, punya anak, Anda punya hamba Tuhan, pendeta di gereja masing-masing, Bapak Ibu juga punya namanya pimpinan di perusahaan. Apakah kita sering mengelabui atau bertopeng di depan mereka? Di depan istri kita pura-pura baik, di gereja kita alim, di depan pimpinan atau bos atau manajemen kita seolah-olah karyawan yang taat, yang disiplin, padahal di dalam hati kita ada pemberontakan. Di gereja kita seperti malaikat, begitu di luar gereja, semua kejahatan kita lakukan,
Ini menjadi cermin buat kita hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan ini bukanlah hal yang gampang. Karena saya sendiri pun sedang saya khotbahi. Saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan yang notabene sudah puluhan tahun melayani, terkadang masih ada kepalsuan. Ini nggak bisa diteruskan. Saya cek diri saya, saudara cek diri saudara sendiri. Bagaimana hidup saudara selama ini? Apakah masih ada kepalsuan? Sebagai penerapan paling simpel ya Bapak Ibu. Karena saya menyampaikan firman Tuhan harus dilakukan. Tidak artinya kita dengarkan firman Tuhan yang menambah pengetahuan saja. Contoh-contoh simpel aja. Bapak punya WA. Foto profilnya foto siapa? Bapak Ibu punya Facebook. Foto profilnya foto apa? Foto siapa? Punya Instagram. Foto profilnya foto siapa? Satu kali ada seorang hamba Tuhan mengirimkan link YouTube ke WA saya. Dan yang tampil di WA saya hanya nomor telepon. Lalu saya tonton YouTube-nya. Kemudian selesai saya tonton, saya bertanya, maaf ini dengan siapa? Rupanya dia hamba Tuhan yang sudah senior dari saya. Lalu dia bilang sama saya ini pendeta ini, dia bilang. Lalu saya katakan, wah, aku lihat foto profilmu tidak ada fotomu. Yang saya lihat di situ gambar merpati, saya bilang. Oh itu Pak, lambang pelayanan kami. Lalu saya katakan, wah, kita nggak tahu lambang pelayananmu seperti apa, tapi kalau bikin foto profil di situ, foto sendiri, kita bisa langsung tahu. Dan saya katakan, tolonglah diganti supaya ketika kita kirim sesuatu, orang langsung paham, oh ini yang kirim si ini. Saya bilang sama beliau, saya dengan jemaat yang saya pimpin, saya ajari mereka. Kalau punya Facebook, punya Instagram, punya WA, bikin foto asli, muka sendiri. Ya memang begitu muka kita, ya sudah bangga punya muka seperti itu. Jangan kita punya WA gambarnya orang Korea, punya WA gambarnya salib, gambarnya Tuhan Yesus. Saya katakan begitu. Lalu tidak lama kemudian dia ganti foto profilnya. Nah, ini sebagai aplikasinya bahwa kita tidak mau ada kepalsuan. Kalau saudara tidak mempercaya yang saya sampaikan ini, itu tergantung Bapak Ibu semua. Tapi mungkinkah Yesus menuliskan kalimat yang barusan kita baca, dikatakan tidak ada kepalsuan di dalam. Kalau memang Tuhan gak mau, kita gak ada kepalsuan. Makanya kita berubah. Bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan hamba Tuhan. Hiduplah apa adanya. Tidak perlu pakai topeng. Ini sudah dekat-dekat Natal. Sudah masuk bulan November, kemudian masuk Desember, Natal sudah mulai berkumandang. Kebanyakan orang Kristen memaksakan diri untuk pakai baju baru, membeli pohon Natal, mengganti cat rumah. Sebenarnya dia nggak mampu. Tetapi demi penampilan supaya orang datang ke rumah tidak kelihatan miskin, tidak kelihatan tidak punya uang, dipaksakannya lah itu. Itu sebabnya menjelang Natal, koperasi itu laris, pegadaian itu laris. Banyak orang gadai BPKB, gadai sertifikat supaya bisa bergaya tahun baru dan Natal.
Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada Bapak Ibu, itu hal yang tidak baik. Hiduplah apa adanya. Yang Anda cukupkan. Kalau nggak ada, nggak usah paksakan. Karena kalau kita paksakan itu semua palsu itu. Jangan bergaya di luar kemampuan. Jangan belanja melebihi pendapatan. Nah itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini karena hari-hari ini rawan sekali orang hidup dalam kepalsuan. Makanan gak ada di rumah tapi handphonenya kalau keluar bagus. Berantam di rumah suami istri tapi kalau keluar kayak mesra-mesra. Ributnya di rumah, gak kocok di rumah. Tapi kalau di luar seperti pacaran, nah itu gak bisa demikian. Anak Tuhan itu gak boleh begitu. Kami hamba-hamba Tuhan nih, dengan baju, dengan kemeja, dengan jas yang bagus, kayak seperti rohani, tapi tidak jujur dalam hal uang, masih berbohong, itu nggak bisa dipakai. Semua hal-hal demikian harus ditinggalkan. Mari sepakat kita sama-sama, saya, saudara, Anda semua, pengurus Persekutuan Orek Labora, anggota, tua, muda, pelayan gereja atau tidak, laki perempuan, sudah menikah apa tidak, jangan hidup dalam kepalsuan. Hiduplah sebagaimana adanya. Jangan sibuk dengan mengatur yang di luar ini supaya dilihat orang bagus. Aturlah yang di dalam. Batinia, karakter, sifat-sifat. Mungkin manusia bisa kita bohong, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohong. Jangan hidup dalam kepalsuan. Buat foto profilmu foto sendiri, akun sendiri, bikin foto sendiri. Bila perlu foto keluarga di sana. Saya bisa saja kalau orang punya akun lain fotonya dipasang atau sama sekali tidak ada fotonya. Kita bisa curiga. Jangan-jangan ini sering menipu atau sering berbohong supaya jangan ketahuan siapa itu yang berbohong lalu foto profilnya diganti. Nah itu hal-hal kecil yang bisa saya sampaikan. Banyak hal lain. Ya, Roh Kudus bisa menerangkan kepada Bapak Ibu. Biar lewat firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang singkat ini, semua kepalsuan dikikis. Kikis semua. Bunuh semua, matikan semua. Kita hidup dalam kebenaran, kesucian. Benar-benar asli. Agar kita kuat, karena zaman ini bukan semakin baik, semakin buruk, tetapi hati yang asli, orang yang punya hati nurani yang murni, kata firman Tuhan, tidak akan goyah. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Milikilah hati yang murni. Jangan ada kepalsuan. Tuhan berkati. Mari tutup Alkitab saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekaligus kita doa syafaat dan kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Waktu yang singkat sudah kami pakai untuk mendengar firman Tuhan. Seperti Nathanael tidak ada kepalsuan dalam dirinya, demikian kami rindu hidup kami. Semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tidak ada kepalsuan. Hidup kami benar. Hidup kami transparan. Tidak pakai topeng. Tidak jaim. Tapi kami benar-benar murni. Berkati setiap hati, berkati setiap telinga, berkati setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tanpa terkecuali hamba Tuhan yang menyampaikan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mendengarkan, yang menerimanya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami patahkan segala roh kebohongan, kepalsuan. Dalam nama Yesus tidak bisa mengikat, tidak bisa memperbudak. Anak-anak Tuhan tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini bekerja seperti
maunya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sebelum kami akhiri firman Tuhan ini, kami berdoa buat persekutuan PT HPU, persekutuan Orek Labora PT HPU Said Amang Damai, berkati pengurus persekutuan ini, berkati Tuhan anggota persekutuan ini, maka secara umum berkati PT HPU Said Amang Damai, seluruh manajemen yang ada, berkati bagian-bagian di seluruh perusahaan PT HPU ini di dalam nama Yesus. Anggota keluarga karyawan semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Berkati biarlah PT HPU semakin jaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di persekutuan Orek Labora PT HPU. Tuhan berkati, urapi, pakai dahsyat sehingga seluruh karyawan secara khusus yang beragama Kristen menjadi dewasa iman, hidup dalam kebenaran. Tak lupa juga kami berdoa untuk Provinsi Kalimantan Timur di mana PT HPU beroperasi. Tuhan berkati Kabupaten Kutai Kertanegara, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia tercinta, Tuhan berkati bangsa kami. Berkati Bapak Jokowi dan Bapak Maruf, amin. Berkati Tuhan Pilpres, Pilkada di tahun 2024. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa, biarlah keberadaan bangsa kami ini semakin baik ke depan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan daripada teroris, dijauhkan daripada khilafah, dijauhkan daripada ajaran-ajaran intoleran. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh keluarga kami, dimanapun berada Tuhan menolong. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah kami terima. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan nanti pulang atau bekerja, masuk ke tempat kerja masing-masing. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan kita dua-dua kepada Tuhan. Arahkan hati dan pandang kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan tangannya memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita masing-masing mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, membawa kita masuk dalam kerajaan kekal di sorga selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan berkati, shalom, sampai bertemu di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat siang, haleluya.